العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat di Masjid Al-Ahyar, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Umar bin Khattab. Beliau ini salah seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Satu ketika beliau ini pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Saya kutip ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, atau dalam tafsirnya, syarahnya kitab Jalilul Al-Hil. Apa yang dipertanyakan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab? Pertanyaannya ternyata seputar dari sebuah ketakwaan. Jadi Sayyidina Umar bertanya kepada Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ma huwa taqwa? Takwa itu apa?" Nah, ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang penuh dengan duri, dan apa yang kau lakukan?" Kata Sayyidina Umar, "Iya, tentu yang aku lakukan adalah kehati-hatian supaya aku tidak tertutup pada diri." Kata Ubay bin Ka'ab, "Itulah ketakwaan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian, tidak terjebak pada sesuatu yang menyebabkan Allah menjadi murka dengan perbuatan kita. Maka orang yang menjalani hidup itu dengan penuh kehati-hatian, sebenarnya dia masuk dalam rangka orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nah, para ulama ternyata banyak sekali mendefinisikan dengan arti dari sebuah ketakwaan. Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasrul Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau mendefinisikan takwa itu, menambahkan di akhir kalimatnya dengan zahiran wa batinan. Jadi kalau seluruh ulama itu masyhur mendefinisikan intisadu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad menampakkan dengan kalimat zahiran wa batinan. Jadi sebuah ketakwaan itu bukan hanya sesuatu yang bersifat zahir. Jadi kehadiran kita di tempat yang mulia ini tidak cukup. Maka harus disempurnakan dengan sesuatu yang bersifat batinnya, bersifat batin. Begitu juga ibadah itu tidak melulu bersifat syariat. Maka para ulama itu kan mengurai ibadah itu ada ibadah syariat, ada ibadah tarekah, ada ibadah hakikat. Karena ketakwaan itu tidak harus sesuatu yang bersifat zahir, ada sesuatu yang bersifat batin yang melengkapi ketakwaan itu dalam diri kita. Oke, ketika kita hadir di majlis yang mulia ini sebagai wujud dari sebuah ketakwaan. Tetapi untuk menyempurnakan itu didukung dengan sesuatu yang bersifat batin. Mungkinkah ada sebuah keikhlasan dalam diri kita ketika kita hadir di tempat yang mulia? Nah, bahkan Sayyidina Ali mendefinisikan takwa itu lebih spesifik lagi. Beliau katakan al-khawfu minal jalil wal amal bil jalil wal qan'ah bil qalil wal istidad li yawmir rahim. Jadi Sayyidina Ali kalau mendefinisikan itu takwa itu al-khawf
minal rijal. Ketika ada sebuah perasaan takut seorang hamba itu kepada Allah. Takut kalau dia berbuat dosa, takut kalau dia meninggalkan ajaran-ajaran Allah, takut dia berkhianat. Ketika ada sebuah perasaan takut di dalam diri seorang hamba itu, maka itu sebenarnya ukuran dari sebuah ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita menjalani hidup ini belum ada rasa takut kita kepada Allah, dipertanyakan ketakwaan kita. Makanya selama itu belum ada di dalam diri kita, jangan harap Quran itu akan menjadi pedoman. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah. Jadi kalau kita belum punya kualitas ketakwaan, maka sulit Al-Quran itu tidak jadikan way of life dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang yang ketika dihantam gundah gelana problematika dalam hidup, itu bukan Quran yang jadi solusi, tapi dia akhirnya lari ke tempat-tempat yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali, kenapa selama ini Al-Quran belum dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita? Sebenarnya karena nilai ketakwaan itu yang belum kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi al-khawf, ketika ada sebuah perasaan takut, walaupun di dalam Al-Quran takut itu macam-macam versi. Allah itu menggambarkan rasa takut itu berbeda-beda konteksnya. Ada takut seperti kita, lazimnya orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah mengurai takut itu dengan kalimat khauf. Maka kalau kita temukan di dalam Al-Quran ada kata khauf, itu menunjukkan takutnya dalam konteks takut orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita ikutin walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kalian itu akan ada muncul rasa khauf, rasa takut. Bisyai'in minal khauf, rasa takut, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan apa yang kita cintai, takut apa yang kita miliki hilang dari diri kita. Itu pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Yang takut di mana kemudian kita lari dari yang kita takuti. Kita takut dengan binatang buas, lalu kita mencoba untuk lari dari binatang buas itu namanya khauf. Kita takut dengan kemiskinan, lalu kemudian kita lari dari kemiskinan itu takut. Yang disebut dengan khauf dalam Al-Quran. Berbeda dengan takutnya ketika Allah menggambarkan dalam Quran dengan khasyah. Khasyah itu identik takutnya orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang disebut dengan ulama. Makanya di dalam Quran dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut itu di antara hamba-hamba itu ulama-ulama. Takut di mana dia tidak lari dari yang ditakuti, tapi mencoba untuk mendekati dari yang ditakuti. Takut dia akan kemiskinan, tapi bukan lari dari kemiskinan. Ini takut yang disebut dengan khasyah. Bahkan ada lagi yang lebih dahsyat lagi yang disebut dengan haibah. Takut haibah itu dalam Al-Quran itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki kapasitas seperti para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para nabi dan para rasul. Takut di mana dia cinta dari diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika malaikat Jibril alaihissalam berada di gua Hira itu kan malaikat katakan Iqra ya Muhammad. Itu jangan dikira bahwa Muhammad tidak gemetar. Takut sekali dari Muhammad. Sampai dia mengatakan ma'ana biqori ya Jibril, aku tuh gak bisa baca Jibril, gak bisa baca. Itu rasa takutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam konteks ayat disebut dengan takut haibah. Nah, terlepas yang penting ada sebuah perasaan takut di dalam diri seorang hamba, maka itu sebenarnya karakteristik dari orang-orang yang punya kualitas takwa di sisi Allah. Wal amal bitanjil, sikap hidupnya selalu mengikuti apa yang menjadi aturan dari Allah.
Jadi orang ini orang yang selalu al-qa'im bi hukukillah. Kalau asal tasawuf al-qa'im bi hukukillah, orang-orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah di muka bumi dengan segala konsekuensi yang ada. Jadi wal amal bi tarkihi, sikap hidupnya selalu dia ingin melakukan sesuatu yang dianjurkan baik melalui Al-Quran maupun hadis. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah itu yang dia lakukan. Jadi cara bagaimana beribadah, cara bagaimana berinteraksi, bagaimana cara untuk melakukan penghambaan dia di sisi Allah, itu yang selalu dia ikuti, yang tidak pernah lepas dari apa yang diajarkan Allah. Maka ciri-ciri orang yang punya kualitas takwa dia tadi as-sadiqu bi tauhidillah wal qa'im bi hukukillah. Orang yang mampu menjadikan prinsip di dalam hidupnya adalah prinsip yang betul-betul berdasarkan ketauhidan. Karena selalu dia mengikuti aturan lain Allah. Maka orang kalau sudah punya prinsip berdasarkan ketauhidan, itu kata Syekh Abdullah Al-Haddad, lazimahu ayyarda bi tadbiri, pasti di dalam hidupnya itu akan selalu tertanam ridho terhadap apapun yang menjadi pemberian Allah. Iya, apapun yang menjadi ketentuan Allah dan pilihan Allah terhadap dirinya itu dia terima dengan senang hati. Dikasih susah, ya alhamdulillah. Dikasih kaya, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena baginya itu cuma asbab saja. Iya, kaya miskin itu kan cuma asbab. Intinya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang seringkali kadang-kadang di dalam kehidupan dunia itu terlalu ngoyo banget. Dia lupa sebenarnya fungsi dan tujuan yang diciptakan oleh Allah. Iya, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi fungsi kita sebenarnya diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Maka Allah tahu bahwa kita ini difungsikan untuk ibadah, maka perlu fasilitas. Makan supaya ibadah kita betul-betul khusyuk, pakaian supaya kita tertutup aurat. Maka Allah jamin semua rezeki itu oleh Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Gak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang tidak aku berikan rezeki. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi makanya kita gak usah cemburu dengan ada orang kaya, ada orang yang miskin. Kenapa? Karena itu cuma asbab saja, hanya wasilah saja. Bagaimana caranya kita diberikan kekayaan dan kita menjadi orang yang mulia, dan bagaimana caranya ketika kita diberikan kemiskinan pun kita bisa menjadi orang mulia. Itu cuma asbab doang. Karena itu memang tujuan Allah. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, karena Allah tahu kalau dia dikasih miskin dia tidak akan beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kita dalam posisi sebagai orang kaya di saat ini. Ada juga orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah, sebab kalau dia diberikan kekayaan dia juga akan lupa diri kepada Allah. Coba kalau seandainya kita ini mungkin modelnya kita ini kayaknya berlimpah lah, misalnya mengalahkan kekayaan para konglomerat, mungkin kita tidak bisa hadir di majelis yang mulia. Jangan-jangan kita lebih main golok di Cilacap Raya. Maka nikmati, syukuri apa yang Allah sudah tetapkan. Ini lazimah ayat diri. Jadi apa yang Allah sudah berikan dan Allah pilihkan buat kita, itu yang harus kita syukuri. Dan jadikan bahwa ini hanya sekedar wasilah di mana Allah nanti akan memberikan kemuliaan buat kita. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah sebenarnya untuk beribadah. Itu fungsi kita. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita senang-senang dapat, boleh. Silakan kita urusan dunia, silakan. Mau jalan-jalan silakan, mau makan enak silakan. Tapi kalau sudah datangnya panggilan Allah, lepaskan itu semua. Kenapa? Karena fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Saya buat analogi sederhana. Ini handphone, dia diciptakan untuk apa? Komunikasi. Ya. Tapi kalau kita main TikTok boleh gak? Boleh. Kita main video boleh gak? Boleh. Tapi kalau udah ada yang manggil, ada panggilan masuk, ditinggalin gak dari TikTok? Tinggalin. Kenapa? Kita harus memfungsikan ini sebagai alat komunikasi. Jadi kalau ada orang dikasih handphone, terus ada panggilan dia asik dengan main TikTok, nanti dia error.
Iya, nggak memfungsikan kita dengan baik. Sama, ketika kita hidup ini, dalam jalan hidup ini ada panggilan Allah, tapi kemudian kita asik aja main, asik transaksi, asik kita bekerja, berarti human error di dalam diri kita. Kita tidak tahu kalau fungsi kita diciptakan oleh Allah adalah begini. Kualitas orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah amal lebih tadi, dia sadar akan makomnya di hadapan Allah. Dia untuk apa diciptakan oleh Allah. Nah, yang ketiga, walaupun ambil qalil, merasa cukup terhadap apapun yang diberikan Allah kepada dirinya. Terlepas Allah ini kan memberikan rezeki kepada kita itu kan ada dua cara. Ada cara yang pertama di mana Allah menyuruh si hamba untuk mencari karunia itu. Makanya kita ini kan menjemput sebenarnya. Saya dengan bahasa mencari itu kurang sekali. Menjemput, kenapa? Karena sudah ditentuin rezeki kita semua oleh Allah. Ini kita semua sudah ditentukan. Ini rezekinya sekurang ini itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita menjemput rezeki kita. Kadang saya pagi berangkat misalnya ke kampus. Untuk apa? Dalam rangka menjemput karunia yang Allah sudah tetapkan. Makanya kalau ada orang, kalau ini dalam perspektif tasawuf, kalau ada orang yang masih berdoa minta rezeki, berarti dia gak yakin dengan rezeki yang Allah sudah tentukan bagi diri. Ini dalam perspektif tasawuf. Kita doa, ya Allah, ini as'aluka rizqan wasi'an wa ya Allah karuniakan rezeki yang luas. Kenapa harus minta? Allah dan tentuin kok mamin dapatin fil amri ila Allah yaitu. Maka dalam konteks ini, dalam pandangan ilmu tasawuf, orang yang ketika dia minta rezeki, berarti dia nggak yakin dengan apa yang Allah sudah tentukan rezeki buat kita. Makanya orang-orang sufi doanya nggak kayak kita. Orang-orang sufi cuma ilahi antal maksud wa ridhoka. Kalau kita kan kadang-kadang setengah jam kalau lagi mimpin tanya doanya rezeki. Dan Allah sudah tentukan mamin dapatin fil amri ila Allah. Dan ada juga Allah memberikan rezeki itu dengan jalan di mana kita nggak perlu lagi bersinggungan dengan urusan dunia. Allah cukupkan. Saya kadang-kadang dulu dunia pesantren yang punya guru, punya kiai itu nggak pernah dikira di kerjaan. Tapi Allah berikan rezeki itu dengan bin haitsu la yahtasib, jalan yang nggak diduga. Mau berangkat haji dikasih haji kosasi, haji ongkosnya dikasih. Iya, itu rezeki minasnya sudah dikasih. Makanya kadang-kadang ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah di mana Allah sendiri tidak mengizinkan dia terlibat dengan urusan dunia. Cukup Allah yang mendatangkan rezeki itu dengan wasilah orang lain. Kita pernah dengar kisahnya bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik ini mewakili rezeki yang dimana Allah berikan tanpa dia bekerja. Kalau bahasa Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam namanya tajrid, ya, dan asbab. Jadi kita ini dikasih rezeki, ada yang jalannya tajrid, ada yang jalannya asbab. Ada yang nggak perlu lagi kita mencari rezeki, cukup Allah datangkan. Ada yang kita cari. Kita ini kan modelnya lagi sedang mencari asbab. Nah, Imam Syafi'i itu dalam dialognya dengan Imam Malik, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Allah itu kan kasih kita rezeki itu ada dua jalan. Ada yang Allah kasih rezeki itu dengan jalan kita tidak perlu bekerja. Ada juga yang harus kita cari rezeki dengan bekerja. Imam Syafi'i waktu itu lagi idealisme pemikirannya itu luar biasa. Jadi dia selalu bilang, tidak ragu, pasti itu kita harus cari rezeki itu pasti diberikan oleh Allah dengan kita berusaha. Jadi Allah memberikan rezeki itu begitu dua jalan. Akhirnya Imam Syafi'i pulang. Di tengah perjalanan dia diminta sama petani anggur untuk membantu memanen anggur. Dengan konsekuensi Imam Syafi'i akan diberikan hadiah karena membantu untuk memanen anggur. Selesai memanen, lalu Imam Syafi'i diberikan hadiah anggur yang besar-besar. Itu saking gembiranya Imam Syafi'i, dia tidak pulang. Dia rumah ke rumah gurunya. Dia ingin tunjukkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada saya ini hasil jerih payah. Dia datang kepada Imam Malik, Tuhan guru, ini rezeki yang Allah berikan dari hasil kerja. Apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, saya juga tadi terpikir enak kayaknya siang-siang begini makan anggur yang gede-gede. Allah datangkan anggur. Nah ini contoh bagaimana Allah mendatangkan Imam Malik
rezeki dengan jalan tidak perlu capek-capek Imam Malik bekerja. Sementara Imam Syafi'i didatangkan rezeki oleh Allah dengan dia berusaha. Nah, tapi ini makomnya beda. Kalau tadi itu makomnya jangan kemudian antum gitu diem aja ntar juga rezeki datang. Enggak bisa kalau bukan makom. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah katakan iradatu tajri ma'a iqamatillah yakatil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid padahal kau masih ditempatkan oleh Allah pada makom asbab minasyahwatil khafiyah, itu dorongan hawa nafsu. Kan ada tuh orang yang gayanya kayak ustaz yang udah 15 tahun di Mesir pakai udang-udang, udah gak perlu lagi kerja di rumah aja, ntar orang pada datang gitu, cium tangan pulang dapat amplop gitu. Kalau belum makomnya ya nggak bisa Allah datangkan. Itu cuma dorongan hawa nafsu kita. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka tajrid in hitatu min himatil aliyah. Ada orang yang udah makomnya enak-enak di tajrid gitu ya. Katakanlah udah pensiun kan dapat duit gitu. Kayak Pak Haji itu kan udah nggak bekerja misalnya gitu ya. Ada pensiunan, ada kontrakan, kayak pong-pong kita kan kayak gitu di kontrakan 50 pintu, kalau ngapain? Bini 4, ya mesti alhamdulillah gitu. Iya, saya pernah lihat pong-pong dulu gitu ya. Ya ngapain lagi hidup dia? Iya, dia berangkat ke rumah bini muda, gilir di rezeki ini luar biasa. Si awal bulan dia dapat, tengah bulan dia dapat, akhir bulan dia dapat, ngapain lagi? Allah udah cukupkan rezeki dengan jalan dia nggak perlu lagi. Tahu-tahu dia pegang asbab berarti ngapain? Dagang pisang. Akhirnya sibuklah dia dengan dagang pisang, kelainan dia punya ibadah kepada Allah. Ini namanya inhitatu minal himatil aliyah, kita terjebak pada lembah kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menikmati itu. Walaupun ambil qalil, dia harus menikmati apapun yang sudah diberikan oleh Allah, baik itu dalam konteks asbab maupun dalam konteks tadi. Nah, yang keempat kata Imam Ali itu istiqdad beliau mempersiapkan sebaik mungkin hari di mana nanti kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kata Nabi, wa khujizada kamilan fa inna safara bahri. Ambil bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan ini masih panjang. Iya, kita perlu bekal yang banyak. Kita ini kan siklus perjalanan hidup kita itu digambarkan dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana dari ketiadaan lalu diadakan sampai akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Itu perjalanan panjang. Kita dari alam arwah, alam rahim ibu kita, alam dunia, alam sakaratul maut, alam kubur, alam barzakh, lalu kemudian alam akhirat di padang mahsyar kita selama 2000 tahun, belum lagi di alam hisab, di alam mizan, di alam syirat, baru surga neraka. Tergantung apa? Amal ibadah kita. Makanya di dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan man dakhala al-qabra bil zatin maka annama safara al-faqra bil safina. Siapa orang yang memasuki alam kubur enggak ada bekal sedikit pun, maka seperti dia mengarungi lautan tanpa perahu. Sia-sia. Makanya kita ini diberikan umur oleh Allah sebenarnya singkat. Kalau kita ngikutin hari di akhirat. Iya. Kalau kita ikutin hari di akhirat kan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidupnya. Iya kan? Dan kalau seandainya kita dikasih umur oleh Allah 63 tahun katakan seperti umurnya Nabi Muhammad, berarti perjalanan kita berapa tahun? Kalau ngikutin di akhirat 1,5 jam. Iya. 1,5 jam. Kalau kita ngikutin perbandingan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidupnya. Jadi kalau 63 tahun kita diberikan umur oleh Allah, perbandingannya sama dengan sekian jam. Singkat sebenarnya hidup ini dibandingkan alam akhirat yang selama-lamanya. Makanya kalau kita bicara amal sebenarnya, Nabi Adam cuma karena gara-gara makan buah kulit apa yang dikeluarin di surga. Iya, gara-gara dosa. Nabi Ibrahim
bohong 3 kali seumur hidupnya, dia 50 tahun juga dia dapat. Kita kan berapa kali bohong sehari pengen masuk surga? Iya kan? Makanya bagaimana menyikapi supaya Allah memberikan kita ini keriduan, supaya kita jadi penghuni surga. So kalau ikutin amal kita jauh, beneran. Saya barang takut ini sama. Jadi kalau kita ngadalin amal, makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka ridhoka. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka jadikan setiap untayan ibadah kita ini jadikan rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat buat kita. Coba kalau mau dihitung nikmat yang diberikan Allah, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yang sudah kita minta, apa yang belum kita minta. Kira-kira nih kalau mau dibandingin, kira-kira lebih banyak mana yang sudah kita minta, apa yang belum kita minta? Kira-kira lebih banyak mana? Kira-kira lebih banyak mana? Yang sudah kita minta, apa yang belum? Yang belum. Pernah nggak Bapak doa? Ya Allah berikan saya kesehatan jantung sehingga memompa urat-urat memompa darah ini ke urat-urat dalam tubuhku. Pernah enggak? Buktinya kita dikasih kesehatan jantung. Pernah nggak doa kita, ya Allah berikan saya kesehatan ginjal sehingga memompa memfilter racun-racun yang masuk dalam tubuhku, ya Allah? Pernah kita begitu? Enggak. Tapi buktinya kita diberikan kesehatan ginjal. Makanya Allah ulang-ulang kami ayyana rabbikum wa tibadziban nikmatul mana yang ada dustakan. 31 kali Allah mengulang itu. Maka jadikan setiap penghambaan kita kepada Allah betul-betul rasa terima kasih kita kepada Allah. Dan kalau sudah terima kasih, udah gak ada lagi yang kita harapkan. Karena ini wujud balas jasa kita kepada Allah. Sama logikanya gini. Kalau antum baik sama saya, segala fasilitas sudah diberikan. Ketika antum butuh saya udah gak mikirin lagi fasilitas. Yang saya pikirkan adalah inilah saatnya saya membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik pada saya. Walaupun barangkali saya akan diberikan fasilitas, tapi itu bukan lagi jadi orientasi dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah ketika dia sholat sepertiga malam itu dari jam 3 sampai subuh, atau dalam sepertiga malam sampai menjelang itu, Rasulullah sampai nangis itu. Itu ketika ditanya sama Bilal, lima tadki ya Rasulullah waqad ghafarallahu wa taqaddama min dhanbi. Kenapa engkau masih menangis ya Rasulullah dalam sholat? Allah kan sudah menjatuhkan jaminan, sudah memberikan jaminan bahwa kamu itu akan diampuni dosa-dosa. Itu Nabi cuma bilang apa dah uhibbu an asuna abdan syakur. Aku cuma kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada. Nah, inilah arti dari sebuah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini dapat kita raih, sehingga dari ketakwaan itulah akan muncul penghambaan kita yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar penghambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.